Pernah enggak kamu merasa hidup itu seperti mendaki bukit yang licin, di mana setiap langkah maju terasa berat, dan puncaknya tak kunjung terlihat? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, bangun pagi-pagi, kerja lembur malam, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Cukup untuk bertahan hidup, tapi terlalu jauh dari mimpi yang kamu bayangkan. Kalau kamu pernah ada di fase itu, tenang, kamu tidak sendirian. Bisa jadi kamu sedang berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran kemiskinan. Masalahnya, banyak orang salah paham tentang kemiskinan. Selalu dikira soal uang semata. Padahal kemiskinan bukan hanya kondisi finansial, tapi kondisi hidup yang menyentuh banyak sisi, pola pikir, mentalitas, bahkan cara kita memandang masa depan. Kemiskinan bisa mengubah cara seseorang mengambil keputusan, bermimpi dan berharap. Ia membentuk tembok tak terlihat, yang membatasi bukan hanya dompet tapi juga harapan. Yang lebih menyedihkan, kemiskinan bukan hanya menimpa individu tertentu. Ia adalah cerminan dari ketimpangan dalam masyarakat. Ketika ada orang yang bisa beli makanan sehat dengan sekali klik, sementara yang lain harus memilih antara bayar sekolah atau beli beras, kita sedang menyaksikan realita dunia yang timpang. Itulah sebabnya, memahami akar kemiskinan adalah langkah pertama untuk memutus rantainya. Karena bagaimana kita bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita pahami? Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik. Di balik setiap data, ada anak yang tidak bisa lanjut sekolah karena orang tuanya tak sanggup bayar seragam. Ada orang tua yang harus menahan lapar demi memberi makan anak-anaknya. Ada remaja yang harus mengubur impiannya kuliah karena harus bekerja sejak usia dini. Inilah kenapa kemiskinan harus dibahas, bukan dihindari. Supaya kita lebih peka, lebih peduli, dan lebih siap mencari solusi. Realitas yang pahit adalah, di zaman teknologi seperti sekarang, kesenjangan tetap nyata. Ada orang yang bekerja dari laptop di kafe ber-AC, dan ada juga yang harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk mengambil air bersih. Jadi ketika kita bicara tentang memerangi kemiskinan, itu bukan sekadar soal berbagi uang, tapi tentang memperjuangkan akses yang adil, kesadaran yang merata, dan sistem yang mendukung semua lapisan masyarakat. Kemiskinan sejatinya adalah kondisi multidimensi. Ia bukan hanya soal tidak punya uang, tapi soal terbatasnya akses terhadap hal-hal dasar. Pendidikan yang layak, makanan bergizi, tempat tinggal yang aman, pekerjaan yang bermakna, dan layanan kesehatan yang memadai. Lebih dari itu, kemiskinan menciptakan ruang yang sempit untuk memilih. Orang miskin seringkali terpaksa menerima apa yang ada, bukan memilih apa yang terbaik. Misalnya, banyak anak muda cerdas di daerah pelosok yang ingin sekolah tinggi. Tapi karena biaya dan akses terbatas, mereka memilih bekerja lebih awal demi membantu keluarga. Mereka tidak malas. Mereka hanya terjebak dalam sistem yang membuat mereka harus mengorbankan masa depan demi bertahan hidup di hari ini. Inilah yang disebut kemiskinan struktural dan psikologis. Bukan hanya kekurangan materi, tapi juga kekurangan harapan. Lebih jauh lagi, kemiskinan merusak cara pandang terhadap masa depan. Hidup dalam keterbatasan membuat seseorang terbiasa berpikir jangka pendek. Yang penting hari ini bisa makan, besok dipikir nanti. Ini bukan salah mereka. Ini adalah respons alami terhadap tekanan hidup yang berat. Tapi jika dibiarkan, kebiasaan ini akan menurunkan semangat, keberanian, dan akhirnya menciptakan keyakinan bahwa hidup memang begini, tidak bisa diubah. Kita juga tidak boleh lupa, kemiskinan tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari akar-akarnya. Pertama, ada akar struktural. Ketika layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi hanya mudah diakses oleh segelintir orang, maka yang lain akan tertinggal. Anak dari kota besar dan keluarga mampu punya lebih banyak kesempatan dibanding anak desa terpencil dengan sekolah seadanya, dan guru yang datang seminggu sekali. Kedua, ada akar budaya. Di beberapa komunitas, kemiskinan diterima sebagai bagian dari takdir. Orang-orang terbiasa berpikir bahwa hidup susah adalah kodrat yang tak bisa dilawan. Pola pikir ini diwariskan turun-temurun, hingga menjadi batas tak terlihat yang menghalangi perubahan. Ini disebut sebagai mental poverty, kemiskinan mental yang membuat seseorang ragu bermimpi besar karena merasa tidak pantas. Ketiga, akar psikologis. Ini yang paling senyap tapi dampaknya besar. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan sering membawa trauma dan rasa tidak percaya diri. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekurangan dan tekanan. Lama-lama mereka menyerap keyakinan bahwa mereka kurang pintar, kurang layak, kurang berharga. Keyakinan ini tumbuh menjadi limiting belief, keyakinan batin yang menahan kedodek untuk berkembang. Keempat, akar ekonomi. Distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata membuat yang miskin semakin susah bangkit. Akses terhadap modal, pelatihan, dan pasar seringkali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Orang miskin tidak bisa ikut kompetisi karena tidak diberi alat. Dan ketika akhirnya mereka gagal, mereka disalahkan karena tidak berusaha cukup keras. Terakhir, akar politis. Kebijakan publik seringkali tidak berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Subsidi salah sasaran, pendidikan mahal, birokrasi ribet, dan suara rakyat kecil jarang terdengar di ruang-ruang pengambilan keputusan. Tanpa perubahan dari atas, perjuangan di bawah seringkali berjalan lambat. Namun begitu, bukan berarti kita tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Perubahan harus datang dari dua sisi, sistemik dan personal. Dari sisi sistemik, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu membangun sistem yang inklusif. Pendidikan gratis dan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, pelatihan kerja, akses modal bagi UMKM, hingga kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Ini semua butuh perjuangan kolektif. Tapi dari sisi personal, kita juga harus bangkit. Karena perubahan yang paling kuat adalah perubahan dari dalam. Kita tidak bisa menunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak. Kita harus mulai dari diri sendiri. Bangun semangat belajar hal baru, mulai membang meski sedikit. Cari komunitas yang positif. Dan mulai percaya bahwa kita bisa. Jangan remehkan kekuatan self-development. Dengan mengubah pola pikir, kita bisa mengubah arah hidup. Kalau kamu terbiasa dengar kata-kata negatif seperti ngapain sekolah tinggi-tinggi, atau kita ini orang kecil, biasa aja, maka sudah waktunya menggantinya dengan afirmasi positif. Katakan ke diri sendiri, aku pantas sukses, aku bisa belajar, aku layak punya masa depan lebih baik. Langkah kecil seperti belajar skill baru, ikut komunitas belajar, atau berbagi pengalaman bisa jadi pemicu perubahan besar. Bahkan kalau kamu belum punya banyak, kamu tetap bisa membantu orang lain dengan semangat dan pengetahuanmu. Perubahan sosial seringkali dimulai dari perubahan pribadi. Di era digital ini, salah satu jembatan keluar dari kemiskinan adalah literasi keuangan dan literasi digital. Mampu mengelola uang, paham cara kerja teknologi, dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman adalah senjata penting untuk bertahan dan berkembang. Kemiskinan memang bukan pilihan, tapi keluar dari kemiskinan bisa jadi pilihan. Kita semua mungkin tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih siapa kita akan menjadi. Perubahan tidak selalu besar, tidak selalu viral, tapi perubahan yang konsisten dan dilakukan dengan sadar bisa mengubah masa depan. Mulailah dari hari ini. Lihat sekelilingmu, lihat ke dalam dirimu. Tanyakan, akar kemiskinan apa yang masih tertanam dalam hidupku? Dan langkah kecil apa yang bisa kulakukan hari ini untuk mencabutnya? Kamu tidak sendiri. Banyak orang sedang dalam perjuangan yang sama. Dan siapa tahu kamu bisa jadi cahaya kecil yang menyalakan harapan di sekitarmu. Semoga naskah ini jadi pengingat bahwa harapan selalu ada selama kita mau melangkah. Dan bahwa hidup yang lebih baik bukan sekadar mimpi, tapi sesuatu yang bisa diperjuangkan, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.